Rema kembali lagi, brother. Yes. Hari ini kita sedang ada di Gazebo di daerah Kebun Jeruk, brother. Iya, Di langsung di MNC, pusatnya. MNC langsung, ya kan. Oke, selamat siang, pagi, sore, malam, maupun yang subuh yang menonton acara kita ini, brother. Yes. Kita akan jumpa lagi di program kesayangan kita, Rema, brother. Yes. Jadi hari ini kita bahasnya sangat-sangat doktrinal nih, brother. Ya. Ini Inti agak, dari iman Kristen. nah ini agak berat nih. Ya. Jadi memulai ini mungkin aku akan memulai dengan ini, bahwa kekristenan itu identik dengan, atau kekristenan itu ada karena Kristus. Yes. Karena kan Kristen adalah artinya Kristus sebetulnya. Ya. Jadi kalau tanpa Kristus maka kekristenan itu nggak ada. Jadi kekristenan itu tanpa Kristus ya bukan jadi Kristen. Nah, cuman persoalannya adalah kalau bicara tentang ke Kristus, kan banyak versi. Kristus dibilangnya nabi, Hanya manusia. manusia, Guru moral. guru moral, Ya. terus apa namanya, Ada orang yang yang ekstrim menolak keilahiannya. ya orang yang bijaksana. Bahkan ada yang mengaku bahwa dia itu bukanlah Tuhan. Iya. Gitu. Bahkan yang ekstrim lagi dianggap dia sebagai orang gila. Nah, bahkan dianggap dia sebagai orang gila yang mengaku-ngaku jadi Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan sederhananya buat kita semua, maupun pemirsa atau teman-teman Rema, Bapak Ibu Saudara, Yesus ini benarkah dia itu Tuhan sekaligus manusia, atau dia manusia kok bisa jadi Tuhan? Ya. Apakah benar kita orang Kristen ini menuhankan manusia, benar? Wow. Nah, karena Kristus ini kan satu sosok yang bisa dibilang paling banyak dibahas di dunia ini. Ya, buku-buku juga banyak sekali. Iya, Yang buku membahas tentang Tuhan Yesus, apa, orang berdebat, orang ngomongin tentang Tuhan Yesus itu banyak sekali. Nah, dasar iman Kristen itu inilah, maksudnya dasar iman Kristen yang paling fundamental, yang paling esensial itu adalah Kristus. Ya. Tanpa Kristus, tadi udah saya katakan berulang-ulang, tanpa Kristus kekristenan nggak ada. Ya. Nah, mungkin mulai dari pertanyaan sederhana kali, brother. Benarkah kita manusia, kita orang Kristen atau kita yang percaya kepada Yesus itu menuhankan manusia? Gitu. Oke. Lalu mungkin ada pertanyaan kedua, variabel kedua nih buat brother. Yang klasik gitu. Yang klasik lah. Apakah Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Secara langsung. Secara langsung. Ya, kan? Ada nggak Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Jadi mulai dari pertanyaan pertama dulu lah buat brother. Ini sih pertanyaan substansial ya. Yoi. Ini pertanyaan yang menggelitik dan menantang setiap kita untuk berpikir, memikirkan secara mendalam apa yang kita imani. Apalagi sebagai orang Kristen, bagus jadi pengantar brother. Kristen hanya bisa disebut Kristen kalau kita benar-benar memandang dengan benar sosok dari Tuhan kita Yesus Kristus. Iyalah. Bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Gak layak seseorang bisa disebut Kristen kalau dia tidak memandang Yesus sebagai Allah, brother. Ya. Nah, itu kalimat pertama yang penting untuk digarisbawahi, Ya. yang akan menggiring kita ke dalam seluruh pembahasan kita. Oke. Nah, apakah orang Kristen mentuhankan Yesus? Ya. Seakan-akan Yesus itu hanya manusia biasa, Ya. jadi Tuhan, ya karena kita orang Kristen yang mentuhankannya. Ya. Bahkan ada polemikus ya dari non-Kristen Ya. yang menuduh atau menyerang Kristen yang mengatakan bahwa tahun 325 lah di Konsili Nicea pertama kali Diangkat jadi Tuhan. ya, Yesus diangkat jadi Ya, itu Tuhan. banyak tuh berseluruhan di mana-mana. Nah. Di sosmed, di mana-mana. Iya, di dunia perdebatan. Ya. Nah, kita sering dikritik atau di debat gitu loh terkait dengan hal itu. Nah, apakah benar Yesus itu manusia jadi Tuhan? Jawabannya tidak. Oke. Ya, kekristenan Mulai. tidak pernah memandang seperti itu. Ya. Rumusan kita terkait dengan ketuhanan Yesus itu berdasarkan Alkitab pertama-tama. Nah, perlu kita dengan jujur melihat Alkitab tanpa ada premis yang kita bawa. Apalagi kalau dari agama non-Kristen. Jangan bawa premis atau keyakinanmu untuk menilai iman Kristen. Nggak bisa. Kalau di imanmu mengatakan bahwa Yesus hanya nabi, ya udah cukup gitu loh. Jangan paksakan. Ya kan, Nabi, guru moral, orang baik. Nah itu dia, jangan paksakan ketika melihat Alkitab. Karena Alkitab itu
memandang Yesus lebih dari sekedar manusia biasa, lebih dari seorang guru moral, lebih dari seorang nabi. Ada banyak tindakan atau pernyataan Tuhan Yesus yang membuat kita berkesimpulan nggak mungkin dia hanya manusia biasa. Nah, di sini kita akan bahas, brother. Jadi untuk sementara waktu ini, saya ingin menegaskan bahwa Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, tapi dia Tuhan yang jadi manusia. Jadi dalam konteks kekristenan itu tidak ada istilah manusia jadi Tuhan. Dalam konteks Romawi ada, brother. Ya Apa kan? tuh? Pahlawan atau manusia tertentu dijadikan Tuhan. Namanya apoteosis. Ya, manusia yang didewakan, manusia yang diilahikan atau dipertuhankan. Tapi Yesus itu bukan manusia yang diilahikan, dipertuhankan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Misalnya Yohanes 1 ayat 1, brother. Ini kan ayat yang sangat familiar dan bagi kita juga sekaligus ayat yang sangat kuat dalam menekankan keilahian Yesus. Pada mulanya adalah firman, dalam bahasa Yunani logos. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dari ayat itu. Yang pertama, Yesus itu kekal karena dia bersama-sama dengan Bapa dalam kekalan. Yang kedua, dia adalah Allah. Dan yang ketiga, ada juga yang ketiga, dia pribadi yang berbeda dengan Bapa. Jadi Yesus dan Bapa itu bukan pribadi yang sama, itu dua pribadi yang berbeda. Jadi dari Yohanes 1 ayat 1 kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Allah, dia kekal, dia pribadi yang berbeda dengan Bapa, lalu menjelma menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14, saudara. Firman itu menjadi daging, ya menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Masuk ke pertanyaan brother yang kedua. Apakah Yesus pernah secara langsung? Nah, ini menarik, brother. Jadi kita akan diskusi ini dengan panjang lebar. Apakah Yesus pernah secara langsung mengatakan dirinya Tuhan sebagai Allah dan meminta untuk menyembah dia, sembahlah aku. Gimana ayatnya gitu loh? Oh yes, ini kan kalimat ini seakan-akan menghancurkan, meruntuhkan iman Kristen. Dan kalau ada, berarti gugur keyakinan kita. Ya. Salah orang Kristen. Bahkan sampai ada yang dengan ekstrim berkata, kalau sampai ada ayat itu, aku siap dibaptis, aku siap masuk Kristen. Gitu. Asalkan jangan dialamatkan pertanyaan sama kita, selesai dia. Lalu kita baptis. Nah, ini ada banyak cara untuk membuktikan keilahian Yesus. Jangan sampai kita terjebak ya seakan-akan itu satu-satunya cara untuk kita membuktikan keilahian Yesus. Itu salah besar. Ya, sekali lagi baca Alkitab, jangan bawa premis dari agamamu untuk menjawab pertanyaan itu. Lihat Alkitab, ya, jujurlah dalam menelaah Alkitab. Jadi ada begitu banyak cara dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Misalnya, brother, mengampuni dosa itu kan pekerjaan Allah. Markus 2 ayat 6, ayat 7 sampai 10. Yesus mengklaim bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Orang Yahudi menjadi marah dong di konteks itu. Kenapa? Karena mengampuni dosa itu pekerjaan Allah. Nah, lalu apakah itu hanya sekedar klaim biasa atau klaim kosong? Enggak. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Jadi kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran dari klaimnya bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, itu kan juga merupakan bukti dari keilahiannya. Nah, kalau saya mau... Itu di Markus berapa? Markus 2, ayat 7 sampai 10, brother. Nah, kalau saya menggunakan penjelasan sederhana begini, brother. Mengapa kita percaya bahwa dia adalah Allah? Karena dia memiliki hands, brother. Hands ini adalah sebuah singkatan. Hands, honors, ya, attributes, ya, attributes, sifat-sifat. Lalu hands and names, nama-nama atau gelar-gelar. Lalu hand ini deeds perbuatan, seat kedudukan. Jadi dia punya kelima hal ini, dan kelima hal ini kita akan lihat dijelaskan oleh Alkitab bahwa Yesus memiliki kehormatan seperti yang ada pada Allah, kemuliaan seperti yang ada pada Allah, keagungan, perbuatan-perbuatan yang hanya Allah lakukan dilakukan oleh Yesus. Kedudukan yang dimiliki hanya Allah dimiliki oleh Yesus. Ya, atribut-atribut atau sifat-sifat yang ada pada Allah itu ada pada Yesus. Itu yang membuat kita berkesimpulan bahwa dia bukan hanya sekedar manusia biasa. Jadi sekalipun Yesus tidak pernah mengklaim secara langsung bahwa dia adalah Allah, bukan berarti dia tidak Allah. Gitu. Karena gini, tadi kan jelaskan bahwa dia melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Misalnya gini, brother, di Matius 12. Apa tuh? Apa case-nya? Nanti brother bisa tambahkan.
di ayat 6 dan ayat 8. Ayat 6 dia berkata apa? Bahwa di ayat 6 dan 8 ya, bahwa dia adalah lebih besar dari bait suci Allah. Yang lebih besar dari bait suci Allah itu ya Allah. Dia sendiri yang mengklaim hal itu. Lalu dia Tuhan atas hari Sabat. Itu konteksnya perdebatan mengenai hari Sabat, di mana Yesus dituduh melanggar hari Sabat. Sementara kan dalam konteks itu jelas Yesus mengkonfrontasi tuduhan mereka. Menolong orang pada hari Sabat itu tidak dosa dan tidak layak dihukum. Nah, bahkan apalagi Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, Tuhan atas hari Sabat siapa? Berada Yahweh. Nah, kalau Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat, apakah mungkin dia hanya sekedar manusia biasa? Nggak mungkin. Nah, di Matius pasal 12 juga dijelaskan bahwa dia lebih besar dari Yunus. Orang-orang Niniwe itu mendengarkan Yunus. Harusnya mereka lebih mendengarkan Yesus lagi. Karena Yesus itu lebih besar dari Yunus. Bahkan Ratu dari Selatan jauh-jauh datang untuk mendengar hikmat Salomo. Nah, ada yang lebih besar dari Salomo. Yesus. Harusnya orang-orang Farisi mendengarkan Yesus. Nah, nanti brother bisa tambahkan surat Ibrani brother. Kan ditekankan apa sih poin dari surat Ibrani mengenai superioritas dan finalitas dari Tuhan Yesus. Bahwa dia lebih besar dari Musa, lebih besar dari Abraham, dia lebih besar dari malaikat, dia lebih besar dari apapun dan siapapun. Nah, semuanya itu membawa kita kepada satu kesimpulan. Nggak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa. Sekalipun dia nggak pernah mengklaim secara langsung pada waktu itu ya. Pada waktu dia menjelma menjadi manusia secara langsung bahwa akulah Allah. Bukan berarti dia tidak Allah. Begitu banyak bukti yang bisa kita pergunakan untuk membuktikan, menunjukkan bahwa dia tidak mungkin hanya manusia biasa. Dia pasti Allah. Brother, ini kan penjelasannya sifatnya teologis. Nah, ini juga jadi salah satu jadi salah satu alternatif jawaban ataupun teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang belum mendapat insight terkait dengan menjawab Yesus itu sebagai yang ilahi, Tuhan sekaligus manusia. Nah, mungkin brother tolong kasih tips atau kasih pemikiran untuk menjawab teman-teman kita yang ada di rumah atau dimanapun berada ketika mereka ada yang menanyakan hal yang serupa. Maksudnya gini, kalau lu percaya Yesus itu Allah, coba tunjukkan di Alkitabmu. Satu ayat aja, mana Allah? Maksudnya bagaimana menjawab pertanyaan itu? Bukan menunjukkan bahwa Yesus Allah, untuk mematahkan pertanyaan itu. Ada nggak tipsnya? Dari pertanyaan itu sebetulnya ada kesalahan logika di sana atau ada kesalahan dari pertanyaannya sehingga orang-orang yang menjawab itu bisa dengan solid menjawabnya, brother. Justru pertanyaanmu salah sebenarnya atau gimana gitu, brother? Yang pertama ya bagus kalimat brother terakhir tadi. Ya kita balikkan pertanyaannya. Pernahkah Yesus secara langsung mengatakan dirinya Allah atau meminta sembahlah aku? Nggak ada ayatnya kan kita menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nggak ada. Sekarang pertanyaannya kita balik dengan pertanyaan. Pernahkah Yesus berkata aku bukan Allah dan jangan sembah aku? Nggak ada. Justru kan di kitab Wahyu malah. Tapi kita bisa tunjukkan bahwa Yesus pernah disembah sebagai Allah, diakui sebagai Allah, tapi dia tidak menolak penyembahan dan pengakuan itu. Nanti boleh kita sambung lagi, brother. Ini menarik sekali nih. Boleh minum dulu lah, brother. Kayaknya berat kali ini pembahasan kita hari ini. Aduh, di semua rema kayak ini yang paling berat.